Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah kemerdekaan yang mudah untuk diraih. Semua elemen masyarakat saling bahu-membahu demi mencapai kebebasan dari penjajahan. Bahkan semua dikorbankan agar terciptanya kehidupan yang lebih baik. Harta, tenaga, bahkan nyawa harus mereka relakan agar anak cucunya tidak hidup dalam keadaan dijajah. Prajurit berada pada garda terdepan dalam perjuangan. Merekalah yang memegang semangat perjuangan para masyarakat, baik tua maupun muda, lelaki maupun perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, dan yang sehat ataupun yang sakit, tetap harus meneruskan perjuangan. Bahkan ternyata pekerja seks komersil atau PSK, pencopet, pengemis, dan pencuri juga memiliki perannya dalam kemerdekaan. Sahabat berbagi sejarah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang banyak yang tidak percaya PSK punya peran dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan inilah dia sejarah tentang PSK yang punya peran dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Memang cukup aneh ketika mendengar pekerjaan yang banyak merugikan masyarakat itu memiliki peran dalam kemerdekaan kita. Kita tahu pekerjaan-pekerjaan itu selalu memiliki tanggapan-tanggapan negatif karena memang selalu meresahkan masyarakat. Namun kita harus menerima kenyataan bahwa memang seperti itu keadaannya, di mana mereka juga memiliki peran tersendiri. Karena dalam buku Soekarno and Autobiographies as Told to Cindy Adams, mengutip salah satu pernyataan Bung Karno dalam buku tersebut. Pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Bukan tanpa alasan ketika Soekarno mengatakan hal yang terdengar tidak rasional itu. Pertengahan tahun 1946 ketika tentara sekutu berangsur pergi dari Indonesia dan tentara Belanda mulai menguat, Mustopo dijadikan perwira pendidikan politik tentara atau Pepolit di Subang. Dia tiba di sana dengan unit bersenjata yang tidak biasa disebut pasukan Tarate. Tarate adalah akronim dari Tentara Rahasia Tertinggi. Selain terdiri dari taruna-taruna Akademi Militer Yogyakarta, ada pula pelacur dan pencopet dari Surabaya dan Yogyakarta. Mereka dikerahkan untuk menciptakan kekacauan dan kebingungan di kalangan serdadu-serdadu Belanda di sekitar Bandung. Para pencuri dan para pelacur ini, menurut Abdul Haris Nasution, dalam memenuhi panggilan tugas, kenangan masa muda tahun 1990 diberi pesan, boleh bergiat di daerah musuh, terutama terhadap prajurit-prajurit musuh. Itu salah satu rencana yang cukup brilian. Sebetulnya pihak Republik berusaha mengirim penyakit masyarakat ke daerah lawan, bekerja di daerah penduduk Belanda dalam masa revolusi. Agaknya bisa lebih mendatangkan untung mengingat perekonomian daerah pendudukan lebih baik daripada daerah publik. Selain itu, pelacur-pelacur pro-Indonesia bisa menjadi mata-mata bagi Republik. Bagaimanapun, tentara-tentara yang dikirimkan ke Indonesia adalah pemuda-pemuda Belanda yang jauh dari pacar atau istri. Mereka butuh kehangatan dan tidak jarang para PSK jadi penuntasan birahi. Pelacur di daerah pendudukan Belanda maupun medan perang lain di dunia adalah efek dari peperangan juga. Kesulitan bahan makanan dan sumber uang membuat banyak perempuan rela jadi pelacur. Mengutip kesaksian seorang mantan veteran tentara Belanda di Indonesia, Frans Binskep Knuk, ketika kami memasuki kota dengan truk militer berkapasitas 3 ton, di sana-sini terdapat perempuan yang sudah siap bercinta dengan tentara-tentara Belanda. Tetapi kami sudah mendapat peringatan dan takut setengah mati akan dampak perkencanan itu.
Ujar Knox sebagaimana dicatat dalam Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950 atau 2017 yang disusun oleh Gert Ostindi. Para PSK tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi juga ikut membantu menyabotase musuh. Sementara anggota barisan lain punya tugas masing-masing. Pengemis bertugas mendengar pembicaraan musuh, pencopet ditugaskan mencopet orang kaya di pasar dan menggondol perlengkapan milik tentara Belanda, sementara perampok biasanya menyambangi rumah orang-orang kaya untuk menggasak harta mereka untuk membiayai revolusi. Tindak tanduk barisan ini, tulis Robert Cribb dalam Gejolak Revolusi di Indonesia tahun 1945 sampai 1949, menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan tentara Belanda. Sialnya ide Mustopo tersebut kemudian ternyata menjadi ibarat senjata makan tuan. Karena adanya pelacur di front itu menyebabkan prajurit kita yang kesepian di front terkena getahnya. Terkena wabah penyakit kotor, tulis Mukardi dalam Pendidikan Perwira TNI Angkatan Darat di masa revolusi pada tahun 1979. Dilansir dari buku Robert Cribb yang berjudul Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, mengisahkan mengenai penyelamatan terhadap Bung Karno dan pejuang lainnya saat dalam pengintaian Belanda oleh para PSK. Para PSK lah yang membantu menyembunyikannya di dalam bordir yang jadi sarang mereka. Selain membuat tempat persembunyian paling aman bagi para pejuang, hunian mereka juga dijadikan tempat penyelundupan senjata bagi para pejuang. Selain itu, saat tentara Jepang banyak memperkosa gadis-gadis baik yang tidak bersalah di Minangkabau, Bung Karno mengirimkan 120 PSK sebagai pengganti atau penyelamat gadis-gadis Minangkabau dari tindakan asusila tentara Jepang. Di sisi lain, PSK juga berjasa untuk penyelundupan suplai senjata pada masa penjajahan. Hal ini terbukti saat para kaum revolusioner dalam sebuah gerakan Laskar Rakyat Jakarta Raya atau LRJR ingin menyerang Jakarta untuk menaklukkan Jepang dan Belanda. PSK inilah yang menjadi penunjang untuk memuluskan rencana penaklukan dengan penyelundupan senjata. Untuk Bung Karno, PSK merupakan loyalitas sejati yang mendukung tercapainya kemerdekaan. Tugas mereka menjadi sumber informasi mengenai musuh tak dapat digantikan oleh pihak manapun kala itu. Tidak satupun laki-laki anggota partai yang terhormat dan sopan itu dapat mengerjakan tugas ini untukku, ujar Soekarno yang juga menyampaikan para PSK bukan saja menyumbang dan menyenangkan, tetapi juga menyumbang yang besar dalam revolusi Indonesia. Bahkan dalam keanggotaan PNI atau Partai Nasional Indonesia di Bandung terdapat 670 orang perempuan yang berprofesi demikian dan mereka adalah anggota yang paling setia dan patuh, tulis Soekarno dalam buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia cetakan pertama tahun 1966. Beberapa peran tersebut adalah sebagai mata-mata bagi para pejuang, penyelundup senjata, penyumbang dana perjuangan, penghancur rumah tangga penjajah, dan pemberi penyakit kelamin kepada para penjajah. Bahkan sarang PSK pernah dijadikan tempat untuk rapat oleh Soekarno untuk mengatur strategi melawan para penjajah. Memang lebih banyak hal negatifnya daripada hal positif dari sudut pandang tentang para PSK. Namun setiap segala sesuatu pasti memiliki kelebihannya. Masing-masing para PSK tersebut juga banyak yang berhenti dari pekerjaan itu setelah kemerdekaan karena mereka tidak ingin terus-terusan hidup dalam kenistaan. Selain masyarakat saat ini yang menilai buruknya PSK, saat itu ketika Soekarno mengikut sertakan PSK dalam revolusi, Soekarno juga pernah mendapatkan protes keras dari Ali Sastroamidjojo, tokoh PNI. Perdebatan sengit antara kedua tokoh PNI tersebut tidak terelakkan. Bahkan Ali sempat mempertanyakan keputusan Bung Karno merekrut 670 PSK masuk menjadi anggota PNI cabang Bandung. Sama seperti kita, terkadang manusia hanya menilai dari satu sisi saja, dan jarang manusia menilai dari sisi yang berbeda.
Namun itu adalah keadaan kala itu. PSK terpaksa bekerja seperti itu untuk hidup dan juga perjuangan kemerdekaan. Berbeda jauh dengan keadaan sekarang yang hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan nafsu mereka saja. Nah teman-teman, jadi itulah tadi fakta mengenai PSK yang punya peran dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Semoga dengan adanya sejarah ini teman-teman bisa menilai dan lebih bijak lagi dalam menilai seseorang. Oke, sampai di sini dulu sejarahnya, sampai bertemu di sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.